Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana, Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Amalia Rida sebagai moderator dan rekan saya Fatima Az-Zahra, Asmawati Jamal, dan Andi Jilan sebagai pemateri. Jadi, dalam video kali ini, kami akan membahas tentang penerapan pendekatan behavioral dalam setting pendidikan. Baiklah, berikut adalah indikator kompetensinya. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah perkembangan pendekatan behavior. Kedua, untuk mengetahui pengertian pendekatan behavioral. Ketiga, untuk mengetahui implikasi pendekatan atau teori terhadap pendidikan. Keempat, untuk mengetahui contoh penerapan pendekatan behavioristik dalam pendidikan formal. Sejarah perkembangan. Pendekatan behavior memisahkan diri dari pendekatan psikoanalisis yang berlaku pada saat itu. Terapi behavior berbeda dari konseling lain karena menggunakan classical conditioning dan operant conditioning terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah. Adanya perhatian yang meningkat terhadap peran emosi dalam perubahan terapeutik dan peran faktor-faktor biologis dalam gangguan psikologis. Perkembangan yang menonjol adalah timbulnya konseling kognitif behavior, kognitif behavior terapi atau konseling secara berkelanjutan sebagai kekuatan dan aplikasi teknik-teknik behavioral terhadap pencegahan dan penanganan gangguan medis. Ada 4 sejarah pada perkembangan ini, yaitu tahun 1960-an, Albert Bandura mengembangkan teori belajar, social learning theory, yang menggabungkan classic conditioning dan operant conditioning dengan belajar. Bandura memfokuskan pada terapi kognitif dalam konseling behavioral. Tahun 1970-an, konseling behavior muncul sebagai kekuatan utama dalam psikologi dan memiliki pengaruh yang berarti dalam pendidikan psikologi, psikoterapi, psikiatri, dan kerja sosial. Tahun 1980-an merupakan pengembangan cakrawala baru dalam konsep dan metode yang bergerak jauh di luar teori belajar tradisional. Tahun 1990, Asosiasi Pengembangan Terapi Behavior mengklaim dirinya memiliki 4.300 anggota. Ada 50 jurnal dan memiliki cabang di seluruh dunia. Pengertian pendekatan behavioristik. Pengertian pendekatan behavior atau biasa disebut behavioral merupakan salah satu aliran dalam psikologi. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan action oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Menurut Komalasari 2011. Sedangkan menurut Braja, pendekatan behavioral memandang bahwa masalah yang dihadapi individu dikarenakan individu salah membuat keputusan atau mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, pendekatan ini di dalam konselingnya menekankan pada perilaku spesifik, yaitu perilaku yang memang berbenturan atau yang berlawanan dengan tingkah lingkungan dari diri klien sendiri. Brajas 1996. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan.
para ahli behavioristik memandang bahwa gangguan tingkah laku adalah akibat dari proses belajar yang salah. Oleh karena itu, perilaku tersebut dapat diubah dengan mengubah lingkungan lebih positif sehingga perilaku menjadi positif pula. Perubahan tingkah laku inilah yang memberikan kemungkinan dilakukannya evaluasi atas kemajuan klien secara lebih jelas. Baik, adapun aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguat terhadap respon yang telah ditunjukkan. Adapun dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan, yaitu pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seorang dikatakan telah belajar sesuatu jika bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respons, sebab inilah yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Ketiga yaitu reinforcement, yakni apa yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement atau baik positif maupun negatif ditambah. Adapun agar guru dapat mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah berhasil, yaitu dengan hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Kedua, yaitu guru juga mengerti tentang jenis respons apa yang akan muncul pada diri siswa. Untuk mengetahui apakah respon yang ditunjukkan siswa ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun aplikasi teori behavioristik dalam proses belajar untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran siswa atau menunjukkan tingkah laku, asumsi tingkah laku atau kompetensi sebagaimana telah dirumuskan. Guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. Satu, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa-siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki jumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Kedua, yaitu merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa, sehingga di sini guru tidak akan overestimate dan atau underestimate terhadap siswa. Namun kenyataan tidak demikian adanya.
sebagaimana siswa ada yang sudah tahu dan sebagian yang lain belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas. Yang keempat yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh guru jika melaksanakan analisis terhadap kemampuan dan karakteristik siswa, yaitu yang pertama, akan memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para siswa yang berfungsi sebagai persyarat prerequisite bagi bahan baku yang akan disampaikan. Yang kedua, akan memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, akan dapat mengetahui latar belakang sosiokultural para siswa, termasuk latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Yang keempat, akan dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik jasmani maupun rohani. Yang kelima, akan dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan para siswa. Yang keenam, dapat mengetahui tingkat penguasaan bahasa siswa. 7. Dapat mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Yang 8. Dapat mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai pribadi para siswa. Selanjutnya yang kelima, contoh penerapan pendekatan behavioristik dalam pendidikan formal. Yang pertama itu pengaruh lingkungan, mengembangkan lingkungan kelas sama memelihara perilaku yang diinginkan. Contohnya, jika seseorang siswa sering mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, maka kedua siswa tersebut secara santun tidak mendialog ketika dia sudah menyelesaikan tugas tanpa peringatan. Yang kedua, belajar sebagai perubahan perilaku. Contohnya, janganlah beranggapan bahwa belajar dapat terjadi kecuali jika siswa menempatkan sesuatu perubahan. Penampilan dipelajarilah bukti bahwa belajar telah terjadi lebih dari sekedar asumsi bahwa siswa telah belajar dengan sederhana karena mereka mengatakan bahwa mereka sudah memahami apa yang mereka pelajari. Ketiga, persambungan peristiwa jika Anda menginginkan. Contohnya, siswa Anda mengasosiasikan dua peristiwa simbolis dan antarikkan satu orang lain. Pastikan peristiwa tersebut muncul berdekatan bukan kegiatan pendidikan yang belum disenangi ke dalam jadwal harian sebagai suatu cara membantu siswa mengasosiasikan mata pelajaran dengan perasaan yang sangat menyenangkan. Kelebihan teori belajar behaviorisme adalah sebagai berikut. Sangat cocok diterapkan kepada siswa atau anak yang masih membutuhkan dominasi orang tua. Pembelajaran dapat mudah diarahkan dan diganti dengan stimulus-stimulus yang diinginkan. Pembelajaran mempunyai orientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kekurangan teori belajar adalah 1. Menyebabkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan dan pendidik terkesan menjadi bersikap otoriter kepada siswa. 2. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga pemikiran siswa tidak bisa berkembang secara lebih kreatif. Yang ketiga, pemberian hukuman dianggap menjadi pilihan yang paling efektif untuk menerbitkan siswa. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shake that brass, beady basa, cut up, 너와 나 여기 발을 바꿔봐. 지금 이리 되면 준비.